buku ini tampaknya embrionya dari beberapa artikel. Artikel yang saya juga baca. Nah, ini banyak juga mendeskripsikan diktator gaya baru. Apa yang dilakukan tidak lagi menyebar teror, ketakutan, tapi yang disebar adalah tadi menguasai media, mengelabui. Itu dijelaskan di sini. Jadi mungkin kelihatan manis di media, disukai oleh rakyatnya. Tapi sebetulnya kayak siapa ya? Kayak dejavu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir semua, jumpa lagi di Ngalir, Ngobrol ala IR, sebuah program podcast dari Department of International Relations Universitas Islam Indonesia. Dan kali ini kita akan berdiskusi dengan topik yang saya kira sangat-sangat menarik. Ya, kita akan berbicara tentang buku. Nah, mungkin kali ini berbeda dengan topik Ngalir sebelum-sebelumnya. Kalau mungkin di episode sebelum-sebelumnya Sobat Ngalir sudah menonton tentang sejumlah isu yang dibahas oleh kami dari dosen-dosen di program studi hubungan internasional, tapi kali ini ada yang berbeda. Ya, karena kali ini tidak hanya topiknya yang khusus, tapi juga pematerinya yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah pada sesi hari ini sudah datang bersama kita ada Pak Fatul. Assalamualaikum Pak Fatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Gimana kabarnya Pak Fatul? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Dan di samping Pak Fatul, yang mana Pak Fatul adalah rektor dari Universitas Islam Indonesia. Bersama kami juga ada Miss Karin. Ya, assalamualaikum Mbak Karin. Waalaikumsalam Mbak Dia. Saya panggilnya Miss soalnya biasanya di kelas dipanggilnya Miss ya. Mbak aja. Oh ya udah panggil Mbak aja ya. Biar akrab. Iya biar akrab ya, sebenarnya kita sangat akrab ya. Nggak kan barangkali kan dari viewersnya kan ada yang mahasiswa, jadi kan biasanya kan manggilnya Miss Karin ya. Dan yang ketiga juga ada Mas Majid. Assalamualaikum Mas Majid. Waalaikumsalam Miss Dia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik ya Mas Majid ya. Alhamdulillah. Nampaknya kok kayak agak-agak sedikit lelah. Ya, sepertinya agendanya lagi padat ya belakangan ya. Oke, tapi masih menyempatkan waktu, terutama juga Pak Fatul ya. Kami tapi dari nggak adil tadi. Oh, yang kenapa? lain Mbak, Mas, saya Pak Oh, sendiri. iya. Yang penting nggak prof ya. Iya, saya panggilnya apa dong? Kan kalau Mas nggak mungkin ya, nggak enak. Takut kan? kualat. Iya, takut kualat. Apa Bung Fatul? Iya, jadi bersama kita ada Pak Fatul, ya Bung Fatul boleh lah, Mbak Karin dan juga Mas Majid. Mungkin saya akan ke Pak Fatul dulu ya. Pak Fatul, kali ini sebenarnya kita mau ngobrol tentang apa sih? Gado-gado. Gado-gado. Iya. Sebetulnya bermula dari kegelisahan. Oke. Budaya baca di Indonesia rendah. Itu bahkan tidak hanya di kalangan awam loh ya. Di kalangan dosen juga saya yakin rendah gitu loh. Waduh, gimana? Nah, kan? Nah, sehingga Iya. mudah-mudahan banyak yang tersinggung. Kalau tersinggung kan berarti menjadi terpantik. Nah, makanya kami hari ini akan baca banyak buku kita ambil. Oke. Nah, kita bahas dikit-dikit isinya apa, inspirasi yang kita dapatkan apa. Nah, mudah-mudahan ini selain tadi menyadarkan bahwa membaca itu penting, juga akan membantu kita mengkontekstualisasi dari hasil bacaan kita pada kondisi hari ini. Entah di Indonesia ataupun di mancanegara, dan saya yakin itu akan terkait dengan kajian yang ada di hubungan internasional. Penting bagi kita untuk mengembalikan budaya membaca ya Pak Fatul. Persis ya. Karena kan apa-apa sekarang semua serba instan. Bahkan kita bisa mendapatkan dengan cepat summary dari buku tanpa harus membaca secara keseluruhan, baik dalam bentuk audio ataupun juga dalam bentuk ringkasan yang bisa diambil dari AI juga seperti itu. Oke, tadi mungkin bicara tentang motivasi atau alasan kenapa kemudian penting bagi kita untuk membahas tentang buku. Mungkin saya ingin bertanya ke Mbak Karin deh. Nah, Mbak Karin ini kan Kaprodi ya. Waduh. Yaitu satu hal. Tapi kan mungkin kan selama ini kan sebagai dosen mungkin sering mengamati mahasiswa, mungkin baik itu ketika di kelas atau mungkin ketika dalam penelitian. Kalau menurut Mbak Karin bagaimana budaya membaca dari teman-teman kita di masa sekarang ini?
Terima kasih Mbak Dian. Tadi Pak Rektor, Pak Fatul, saya nggak enak kalau ngomong Pak Rektor. Pak Fatul bilang mudah-mudahan ada yang tersinggung. Kalau saya bukan tersinggung Pak, tapi Sungging. apa ya, kayak oh itu termasuk saya gitu. Karena Merasa terpanggil. dan Terhenyak. teringatkan Ya, gitu. ya. Karena memang di satu sisi kita punya harapan yang besar untuk mahasiswa, anak muda di Indonesia supaya apalagi sekarang akses buku kan mudah ya. Betul. Asal jangan bajakan gitu, tapi bahkan e-book, terus perpustakaan kita setiap tahun punya agenda, dan di berbagai kampus juga pasti punya agenda untuk pengadaan buku dan seterusnya. Tapi karena adanya teknologi yang instan, TikTok, Instagram dan seterusnya membuat daya baca. Iya, daya baca, daya menyimak, daya Endurance-nya. endurance untuk membaca, terus memahami, kemudian mengolah itu, dan lalu kita ada di mana ya soal argumen itu gitu. Yang saya setuju Pak Fatul, mungkin bukan hanya anak-anak muda kita, tapi kita yang kadang-kadang rasanya sangat sulit mencari waktu untuk duduk sebentar untuk minimal berapa 20 menit 30 menit untuk membaca sesuatu, bukan karena untuk ngajar, bukan karena untuk tapi for the sake of Jadi memang untuk benar-benar mengisi waktu untuk membaca Iya. buku gitu. Apalagi mungkin dengan agenda yang sangat-sangat padat ya. Nah. Nanti mungkin saya akan ada pertanyaan tapi agak di akhir aja ke Yeah. Pak Fatul kaitannya dengan tips bagaimana menyempatkan waktu untuk belajar dan membaca. karena malu kita ngomong sibuk ada rektor di sini. Iya. Karena beliau lebih sibuk daripada kita di Mohon sini maaf ya. Pak Rektor atas keluhan kami. Nah, Iya. sering kan sibuk. Jawabannya sederhana, everybody is. Iya, exactly. Ya, betul. Ya, semuanya juga sibuk ya. Ini masalah bagaimana kita menempatkan prioritas ya. Jadi tadi Mbak Karin meng-highlight tentang problem kita yang banyak terpapar dengan mungkin konten-konten di media sosial. Kemudian juga sekarang kan kita juga di era post-truth ya Mbak Karin ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kebenaran itu kan bukan lagi sebatas bahwa itu memang fakta yang benar gitu. Tapi apa yang menjadi viral, misalnya kalau kita lihat salah satu platform, katakanlah TikTok misalnya, standar benar salah itu kan kadang-kadang tidak dilihat dengan apakah itu memang benar faktanya seperti itu gitu. Tapi mungkin mana yang dianggap paling banyak pendukungnya, paling banyak likes atau mungkin views-nya. Nah mungkin kalau menurut Mbak Karin ini seperti apa? Kan tadi Mbak Karin sempat cerita pengen ngebahas. Kok saya lagi ya? Iya nggak apa-apa. Nanti soalnya Curang ke Pak Itu Fatul juga. nyambung sama bukunya Mbak Karin. Iya, jadi kita betul, mulai nyambung, betul. dari buku pertama. Iya. Jadi ini bukunya judulnya The Death of Truth. Penulisnya Michiko Kakutani. Michiko Kakutani ini jurnalis senior, sekarang udah pensiun. Pak Fatul, Mas Majid dan Mbak Dian. Sebelumnya dia di Washington Post, terus tahun 90-an gitu pindah ke The New York Times. Sampai pensiun tuh 2017 sebelum buku ini terbit. Jadi buku ini tuh tahun 2018. Dan dia bicara tentang 2018 itu kan Donald Trump baru terpilih ya. 2016 periode pertama, dan sekarang di 2024 sayangnya menjadi presiden lagi untuk kedua kalinya gitu. Wah, ini sangat partisan ya. Ya, dan ini memang kita harus bilang, makanya ini jadi kayak disclaimer dulu karena New York Times kan agak-agak liberal dan agak berseberangan dengan posisi Donald Trump. Tapi yang dibahas tadi yang seperti Mbak Dian bilang bahwa yang menarik dari buku ini, dia kan ada subjudulnya tuh Notes on Falsehood in the Age of Trump. Jadi bagaimana kebohongan-kebohongan itu tuh menjadi sesuatu yang dianggap biasa, terutama pada masanya Trump, karena itu justru jadi kayak senjata untuk menjadi ada istilah alternative fact, fakta alternatif, yang itu bahkan dimulai sejak periode pertama dia baru dilantik. Salah satu kebohongan yang dilakukan adalah Donald Trump mengklaim publik yang merayakan pelantikan saya tuh terbanyak sepanjang sejarah pelantikan presiden di Amerika di awal Januari 2017 waktu baru dilantik. Kemudian kan orang kan bisa lihat pakai mata telanjang ya dari gambar pelantikan Obama, pelantikan presiden sebelumnya, betapa jumlah manusianya tuh ya tidak sebanyak, bahkan kalau dibanding Obama tuh lebih banyak Obama gitu. Akhirnya kan ditanya
ke salah satu jurnalis di CNN atau di mana salah satu media itu mewawancara press sekretarinya Donald Trump waktu itu Sean Spicer gitu. Sean Spicer yang ngeklaim itu. Ada salah satu juga tim sesnya Donald Trump bilang Kellyanne Conway namanya, kok ini sih bohong sih kira-kira, kok Sean Spicer bohong gitu. Enggak itu enggak bohong, itu alternative fact gitu. Bahkan day one ketika dia lantik tuh udah mau sudah menekankan bahwa fakta itu, objective truth itu kalau di blurbnya ini adalah sesuatu yang selalu continuously being challenged. Kayak kita harus, padahal ini fakta bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi kok susah banget bikin orang itu percaya gitu. Di sini juga yang menarik, dia bilang bahwa karena adanya partisanship dalam politik, mungkin nggak hanya di Amerika ya Pak, tapi di Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Kalau baca buku itu kayak deja vu tuh. Iya Pak, bahkan tuh catatan saya di halaman 115. Exactly how I'm feeling about Indonesia's political climate 2019. Saya tulis ini gitu. Jadi ada poin yang dia bilang orang itu lebih mengetengahkan feeling daripada fakta. Jadi dia nyari fakta yang sesuai dengan perasaannya dia. Jadi kalau dia nggak suka sama sesuatu, dia nggak akan percaya dengan berita-berita yang bilang bahwa itu bertentangan dengan apa yang dia yakini gitu. Nah itu di bukunya Davis ada Democracy of Feeling. Iya, tapi nggak di bawah Pak. Ada di situ apa? Ada di bawah. Ya. Democracy of Feeling. Jadi Democracy of Feeling. Jadi yang mendominasi itu perasaan. Opini, bukan fakta. Dan orang lebih mudah diarahkan dengan itu. Itulah mengapa misalnya, ini di sini juga ada, di sini ada. Iya, Pak. Ini banyak sekali nih. Pak Fatul cerita ini nyambung ini. Yang buku ini. Nah ini menurut saya buku ini tampaknya embrionya dari beberapa artikel. Artikel yang saya juga baca. Nah ini banyak juga mendeskripsikan diktator gaya baru. Apa yang dilakukan tidak lagi menyebar teror, ketakutan, tapi yang disebar adalah menguasai media, mengelabui. Itu dijelaskan di sini. Jadi mungkin kelihatan manis di media, disukai oleh rakyatnya. Tapi sebetulnya kayak siapa ya? Kayak deja vu kan? Nah, tapi kita kalau cari di sini nggak ada kata-kata Indonesia. Karena buku ini ditulis sebelum tahun 2023, 24. Sebenarnya konteks apa sih Pak yang mewakili atau yang terjadi di balik kemudian Sergei Guriev dan Daniel Krishman itu menulis itu tuh sebenarnya ada apa gitu? Ini terkait dengan perubahan gaya diktatorship. Karena diktator dulu itu kan mengandalkan militer. Menyebar teror, ketakutan. Nah, diktator gaya baru sudah tidak seperti itu lagi. Jadi bukan menakutkan, malah justru disukai. Mungkin janji makan gratis gitu ya Pak. Kan ada populisme kan? Donald Trump juga disukai. Betul. Saya khawatir ini banyak yang harus di-cut ini. Khawatirnya tuh nanti gitu. Masih sebagian besar isinya malah rasan-rasan. Gitu. Jadi jangan terlalu mudah percaya orang yang kelihatan manis di depan kita. Waduh. Jangan-jangan ada udang di balik rempeyek. Enak dong Pak. Kalau istilahnya anak-anak HI itu there is no such free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Tapi kalau makan pagi ada. Tapi ada Mbak makan siang gratis, makan bergizi gratis. Oh iya, makan pagi gratis juga ada. Ada. Mahasiswa kalau ujian di HI Pak ada Pak. Ada. SSU sarapan sebelum ujian. Itu bagus sekali itu. Iya, alhamdulillah. Kan khawatir kalau ada yang ujian pagi itu Pak pas datang ke ruangan kan kondisi belum sarapan. Itu berarti perlu menjadi salah satu alasan memilih HIUI itu. Ya, betul juga itu ya. Tidak janji-janji palsu. Aduh, lagi-lagi makasih itu. Berhubungan tadi dengan Mas Majid nungguin loh. Di ujung lokasian ya. Sorry Mas Majid ya. Kalau Mas Majid gimana ini? Nyambung ini dengan juga nyambung dengan buku yang
pernah kami baca juga, judulnya The Hype Machine. How social media disrupt our elections, our economy, and our health, and how we must adapt. Ditulis oleh profesor dari MIT, Sinan Arai. Tahun berapa, Mas? Ini ditulis di tahun 2020 ketika awal-awal pandemi. Ya. Jadi kan ketika masa pandemi itu banyak sekali misinformasi, bahkan termasuk dari Donald Trump yang suruh minum bleach, pemutih, sampai meninggal loh. untuk klorin klorin untuk menghapus virusnya. Ternyata yang terhapus adalah nyawanya. Padahal meminumnya, ya. Itu yang kemudian terjadi. Ada the hype machine. Dan sosial media itu yang udah menjadi hype machine. Itu menciptakan semacam hype-hype yang ada di dalam pikiran kita, bahwa ini sesuatu yang benar, sesuatu yang harus kita ikuti, padahal sejatinya itu adalah fabrikasi. Itu fabrikasi. Dan apalagi ketika buku ini kan berawal dari, kalau kita belajar gitu ya, terkait dengan behavioralis begitu ya, bagaimana kemudian itu membentuk perilaku manusia. Dan itu digunakan oleh orang-orang yang mungkin punya kepentingan tertentu, ya. Termasuk di sini dibahas terkait bagaimana Donald Trump menggunakan Cambridge Analytica, menggunakan algoritma-algoritma di media sosial untuk mempengaruhi orang-orang yang mungkin swing voters, yang mereka masih bingung memilih siapa, dengan fakta-fakta yang relate sama mereka, fakta yang difabrikasi itu tadi, atau alternatif truth yang katanya bahkan fear-mongering juga, yang akhirnya mengubah perilaku mereka. Perilaku itu termasuk apa? Dalam membuat keputusan. Betul. Jadi semacam ada istilahnya social engineering gitu. Betul. Ya, kalau bicara tadi ya tentang kasus Cambridge Analytica kan kalau tidak salah kan data-data yang kemudian diambil itu kan juga tanpa persetujuan dari para Facebook penggunanya. users. Betul. Ya. Itu menarik itu. Itu menurut Pak Fatul dan Mas Majid gimana? Sebagai profesor informatika. Karena kan sekarang kan data kita kan tersebar kemana-mana. Bahkan data ulang tahun kita atau mungkin kapan masuk jadi dosen misalnya kan ketahuan kan. Nah, gimana itu? Cambridge Analytica itu kan menjadi konsultan politik kan. Dan dia menambang data dari 200.000 pengguna Facebook di Amerika. Diminta untuk mengisi sesuatu tapi tanpa informed consent. Tidak diberitahuin itu apa. Nah, ternyata data yang dikumpulkan itu untuk profiling. Nah, profil itu, pola itu digunakan untuk memetakan sekitar 78 atau 87 juta pengguna Facebook lain di Amerika. Nah, kemudian ketemu polanya, ujungnya apa? Ujungnya adalah untuk kampanye micro targeting. Nah, jadi kelompok yang seperti ini nanti kampanye model gini loh, informasinya seperti ini loh. Jadi dipersonalisasi. Personalisasi. Dan itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Satu, orang tidak tahu siapa dapat pesan apa. Yang kedua, dia juga tidak bisa memverifikasi benar atau salah. Karena echo chamber ya jadinya Pak. Dan akhirnya jadi kontestan itu memberi janji yang berbeda-beda kepada orang yang berbeda-beda hanya untuk mendapatkan suaranya. Istilahnya tuh kalau di pemilu Amerika tuh voter atau voting issue. Jadi dia concernnya isunya apa gitu. Ya itu. Nah, itu ada di buku yang mana saya lupa. Di sini ada Pak Cambridge Analytica. Di sini juga ada. Death of Truth. Gimana Mas Majid? Kalau saya lihatnya mungkin dari sisi governance-nya gitu ya, dari sisi tata kelola. Ada sebenarnya bukunya. Di sini ada tapi mungkin tidak tampil di sini. New World New Rules gitu ya, judul bukunya. Itu ditulis kami ketika dosen kami ketika dulu kuliah, dan dia dari sisi Uni Eropa. Itu yang memantik kemudian Uni Eropa bahwa dunia masa depan salah satunya akan dikendalikan oleh data. Maka Uni Eropa menjadi salah satu kawasan yang paling meregulasi urusan data. Persis. Ya kan? Jadi terkait dengan data yang sekarang udah diikuti juga di Indonesia. Kalau teman-teman buka website tertentu biasanya diminta cookies-nya gitu kan. Accept cookies atau gitu. Atau bisa di manage mana yang mau di accept, mana yang tidak mau di accept. Jadi bukan bagi-bagi kue teman-teman ya. Cookies itu adalah itu adalah untuk menanyakan konsen. Apakah teman-teman ketika membaca sebuah website, mengunjungi sebuah website itu
konsen bahwa datanya yang dimiliki oleh teman-teman dari riwayat pencarian, mulai dari misalnya apapun yang tersimpan di internet, lokasi, demografisnya, misalnya usia berapa, jenis kelamin segala macam, boleh diberikan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk marketing, untuk kampanye dan lain sebagainya. Itu ada di dalam bagaimana dunia yang baru itu, salah satunya adalah bagaimana meregulasi terkait dengan dunia digital yang hubungannya dengan data. Dan kebanyakan dari kita kalau dihadapkan dengan informasi seperti itu, kita ya udah intinya mau gampangnya aja dicentang semuanya, tidak dibaca secara detail. Jadi data-data apa saja dari kita yang bisa diakses. Oke, tadi menyambung tentang Uni Eropa, kemudian data. Ini kebetulan sebelum taping ini saya tadi sempat baca buku, judulnya adalah Bad Data. Ini ditulis oleh Georgina Sturge. Jadi dia adalah statistician dari UK, yang mana dalam bukunya dia menjelaskan tentang bagaimana ada beberapa contoh kasus di mana pemerintah, terutama banyak cerita tentang pemerintah Inggris ya di sini. Itu ketika kemudian tidak melek dengan data, atau bahkan ketika melakukan survei tapi mungkin tidak tepat sasaran, respondennya, samplingnya ada yang keliru, itu justru malah menghasilkan output kebijakan yang gak bagus. Makanya kemudian ini disebut sebagai bad data. Nah, jadi judulnya ini ada ininya ya, tambahannya, How Governments, Politicians, and the Rest of Us Get Misled by Numbers. Gitu. Ini buku yang sangat-sangat menarik untuk dibaca sebenarnya bagi teman-teman semua. Karena sering dibilang ya, katanya yang penting kebijakan harus berbasis data, semua harus ada datanya. Padahal sebenarnya tidak semudah itu gitu. Jadi ada beberapa kasus, ada beberapa kasus di mana government itu jadi misled by data. Kalau yang disebutkan di sini salah satunya adalah ketika pemerintah Inggris itu tiba-tiba kaget kok tahun 2011 itu populasi masyarakat mereka tuh tahu-tahu banyak, padahal estimasi sebelumnya itu nggak nyampe segitu. Nah ternyata mereka tidak consider bahwa ada orang-orang yang nambah itu karena banyaknya tren migrasi. 2011 itu kan ini ya Pak, Arab Spring kan? Ya, Arab Spring, kemudian juga akan sebenarnya udah dari tahun 2004, karena kalau tahun 2004 itu kan ini ya masa-masa di mana ada beberapa negara di Eropa Timur itu kemudian join ke European Union, dan mereka ngerasa bahwa mereka lebih bisa dapat banyak kesempatan kalau mereka move ke UK gitu. Dan yang lucunya adalah ketika melakukan survei, karena pemerintah udah sadar nih, oh ini gara-gara migrasi nih, tapi surveinya justru malah dilakukan di bandara-bandara yang besar. Nah, padahal kan harusnya kan ke yang kecil-kecil juga kan, jadi tidak hanya yang besar aja, sehingga kemudian data yang didapetin malah ketika survei itu banyak dari mereka yang justru malah niatnya atau intentionnya datang itu untuk tourism. Nah, bukan untuk bermigrasi. Ya, bukan untuk bermigrasi. Nah, jadi itu menarik, pentingnya data dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi bukan hanya berbasis data, tapi datanya tuh gimana, cara ngambilnya, samplingnya. Kalau kita ibaratkan kita makan sup, kan harus diaduk dulu ya untuk bisa mencicipi. Cuman bagaimana kalau makanannya ternyata bukan sup? Ya sesuatu yang mungkin nggak bisa diaduk. Tahu dari mana ini enak apa enggak? Mungkin kan kadang-kadang kan satu menu itu kan juga ada mungkin di bagian sini taste-nya beda gitu kan. Urutannya ternyata numpuknya di sini. Di sebelah sini. Kita nyoba yang ini enggak asin padahal garamnya di sini belum diaduk. Jadi sampling itu juga penting ya sebenarnya. Dan teman-teman nanti kalau mau belajar lebih lanjut terkait dengan data, ini ya. kita di HUI ini ada kelas analisis data ekonomi politik. Mau belajar tentang media, ada media dan hubungan internasional. Mau belajar tentang dunia siber, ada kelas politik dunia siber. Termasuk ada Mbak Dian dan Pak Rego juga ya sebagai dosennya. Ya, coba. Apa lagi? Itu nyambung sama ini sebetulnya. Ya factfulness, Hans Rosling. Spill Pak, spill. Kadang pola pikir kita itu kan sudah terpola. Terpola dan tidak terbuka kepada pola yang lain. Bagi contoh lah, ini saya ambil satu bagian ya. Contohnya gini. Kita kan cenderung melihat bahwa yang namanya pertumbuhan sejalan dengan waktu kan pasti gini toh. Iya, harusnya. Nah, padahal kurva tidaknya gini. Tidaknya linear naik kan. Ada kurva S, ada kurva yang seperti ini, ada kurva seperti itu. Dan itu bisa menjelaskan banyak hal. Contoh misalkan kalau kita lihat adopsi, itu kurvanya kan S. Awal itu orang dikit, tapi tiba-tiba ada turning point, tiba-tiba naik bus. Tapi setelah itu ada kejenuhan, saturated, kemudian agak pelan-pelan landai. Ini kan kurva S, tidak seperti ini.
atau mungkin mahasiswa lah kita mengukur dengan IPK-nya. Ya kan nggak bisa naik terus. Ada mentoknya 4 kan. Oh iya gitu iya. kan. Jangan tiap tahun harus naik sekian persen. Itu kan pola pikir yang cenderung linear. Nah, atau ada kurva lagi yang lain katakanlah. Dan ini memberikan gambaran bahwa kita harus juga mempersenjatai otak kita. Tidak hanya dengan pola linear itu. Nah, itulah. Harus ini naik sekian persen, ya kan tidak harus yang naik itu bagus. Iya, kira-kira seperti itu. Atau tidak selalu yang bagus itu harus naik. Naik, betul. Itu zaman seperti itu. Zaman COVID kan kita nggak mau naik ya, Pak. Betul. Itu nggak bagus. Nyambung ke factfulness ya, kalau boleh ya Pak Fatul ya kan. Salah satu poin yang dikritisi itu adalah bagaimana kemudian banyak orang-orang, bahkan termasuk mereka-mereka yang ada di UN itu ketika membaca data itu cenderungnya melihatnya secara dramatis gitu. Jadi kayak kesannya itu negatif-negatif terus gitu. Ya, karena dunia tidak seburuk yang kita kira kadang. Betul. Ini judulnya kan ada 10 alasan. Ya, ada 10 alasan. Salah satunya Kita tuh berarti salah dalam memahami dunia ini. Salah satunya adalah karena kita cenderung terjebak rata-rata. Iya. Jadi lihat rata-rata, tidak melihat sebaran. Nah, misalkan Indonesia itu negara sekarang berkembang atau maju gitu. Tergantung indikatornya. Kalau nanya itu ke dosen HI, Pak, kan? susah menjawabnya, Pak. Ya, ini panjang Pak jawabnya. Ya, tergantung indikatornya. Kalau di situ pendapatan per kapitanya berapa? Ya. Itu kan rata-rata kan? Iya. Padahal gini rasio kita menunjukkan ketimpangan yang tinggi kan? Iya, betul. Ada yang sangat kaya raya, ada yang miskin. Nah, sehingga memandang Indonesia hanya dengan rata-rata itu tidak cukup. Iya. Nah, ilustrasi itu banyak juga di sini. Jadi jangan terjebak rata-rata. Karena data itu kan tidak bisa bohong toh. Iya. Statistik tidak bisa bohong. Tapi ahli statistik bisa bohong. Waduh. Menyambung dari yang tadi ya Mbak Karini. Oke, saya nanya ke Mbak Karini. Tadi kaitannya dengan bagaimana melihat memandang dunia ini kan dengan sudut pandang atau perspektif yang dramatis gitu kan. Karena kan salah satu percobaan atau challenge yang pernah dilakukan oleh Rosling itu kan bagaimana Rosling itu memberikan pertanyaan baik itu ke orang-orang ataupun mahasiswa di kelasnya itu kan dengan pertanyaan-pertanyaan ternyata mereka jawabnya itu based on insting mereka gitu. Jadi ketika ditanya misalnya berapa persen jumlah perempuan yang telah mendapatkan akses untuk pendidikan yang yang wajib gitu. Nah, cenderung mereka tuh jawabnya tuh kayak underestimate, bukan underestimate ya, tapi cenderung jawabnya itu kayak mereka ngerasa bahwa hasilnya itu pasti jelek gitu. Padahal ternyata tidak sejelek itu hasilnya. Betul. Saya jadi ingat tadi Pak Rektor kan menyampaikan tentang bahwa misalnya tadi pendapatan per kapita kita kan kalau karena masyarakat kita besar makanya kan jadinya per kapitanya juga rata-ratanya besar ya, padahal ada ketimpangan ekonomi. Kalau bicara pendidikan, saya lupa tahun berapa, ini karena nggak bawa contekan, tapi data BPS Indonesia itu jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan dasar itu lebih tinggi daripada laki-laki. Walaupun pendidikan tinggi lebih tinggi dari perempuan. Iya, lebih tinggi gitu. Sehingga kalau kita lihatnya hanya berdasarkan data, kemudian kalau pakai perspektif gender gitu kan, yang juga ada mata kuliahnya di HIW, itu berarti udah tercapai gender equality. Kita udah nggak usah ini lagi. Malah gender overbalance. Malah berarti kita sekarang waktunya mendukung laki-laki, bukan perempuan gitu. Ya itu yang tadi bisa misleading kalau datanya hanya berdasarkan itu gitu. Tapi Pak Rektor, saya jadi mau tanya, maaf ya Mbak, saya jadi mencuri. Boleh. Kira-kira menurut Pak Fatul nih sebagai pimpinan perguruan tinggi, ya kan? Kenapa kok bisa ya jadinya di Indonesia itu malah perempuan yang punya akses ke pendidikan tinggi lebih banyak daripada laki-laki? Ya datanya seperti itu. Penjelasannya saya belum tahu. Tapi itu menurut saya sebuah berkah. Artinya apa? Selama ini kan kita cenderung punya pemahaman bahwa perempuan itu terbelakang toh. Padahal betul. Kenyataannya tidak. Betul. Nah, isunya adalah terkait dengan kesempatan. Oke. Nah, sehingga kita bisa diskusi soal ini nanti di Tyranny of bagian kedua.
Baik Sobat Ngalir semua, mungkin sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu dan kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Karin, Pak Fatul dan juga Mas Majid untuk sharing ilmunya ya dan juga sharing buku-buku apa saja yang menarik untuk dibaca. Kami yakin Sobat Ngalir semua pasti di rumah penasaran dong ya buku-buku yang tadi ya. Jangan lupa untuk dibaca juga ya. Dan karena sesi kali ini nampaknya panjang, jadi akan ada sesi yang berikutnya, sesi yang kedua. Kami harap teman-teman semua jangan lupa untuk menonton sesi yang berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Department of International Relations UI karena akan ada video-video menarik yang lain yang bisa teman-teman simak. Oke, jangan lupa juga tinggalkan komen barangkali ada topik atau isu yang pengen teman-teman bahas atau barangkali ada rekomendasi dari buku-buku yang bisa diulas ya pada sesi-sesi dari Ngalir berikutnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.